Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Magdalena Juliani bersama tim saya Muhammad Faisal dan Windarti dari kelompok 9. Perkenankan kami menyampaikan presentasi kami yang berjudul Mengenal Online Marketplace dengan mengangkat studi kasus dari Tokopedia. Online marketplace telah menjadi bagian penting dalam ekosistem digital, memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli secara efisien. Tokopedia sebagai salah satu e-marketplace terbesar di Indonesia mengalami insiden kebocoran data pelanggan yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan pengguna. Kali ini kami akan membahas kasus tersebut dengan mengacu pada teori kesuksesan sistem informasi Dillon dan McLean tahun 2003 serta prinsip keamanan data dalam e-marketplace. Analisis difokuskan pada aspek kualitas sistem, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna sebagai faktor utama dalam menjaga keberlanjutan platform digital. Selain itu, minimnya kepemimpinan yang proaktif dalam menangani insiden turut memperburuk dampak terhadap reputasi Tokopedia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara sistem informasi yang andal dan kepemimpinan yang adaptif untuk memperkuat keberlanjutan dan kepercayaan pengguna di era digital. Yang pertama kita akan bahas e-marketing. E-marketing merupakan pemasaran produk atau jasa melalui internet untuk menjangkau pelanggan lebih luas dengan strategi seperti SEO, media sosial, dan iklan digital, serta interaksi langsung dengan pelanggan melalui platform online guna menjangkau pelanggan secara lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan pemasaran tradisional. Adapun online marketplace merupakan platform digital yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, menawarkan fitur pembayaran terintegrasi, ulasan, logistik, serta fitur pencarian produk berdasarkan kategori. Marketplace memungkinkan banyak penjual berpartisipasi dalam satu ekosistem sehingga menciptakan persaingan sehat yang memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, serta mengurangi hambatan masuk bagi usaha kecil yang ingin memasarkan produk mereka secara lebih luas. Jenis-jenis online marketplace itu yang pertama, marketplace global. Marketplace ini beroperasi secara internasional, memungkinkan transaksi lintas negara dengan dukungan berbagai mata uang dan sistem pengiriman global. Contohnya itu seperti Amazon, eBay, AliExpress yang menyediakan jutaan produk dari berbagai penjual di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu marketplace horizontal, yang merupakan platform yang menjual berbagai kategori produk dalam satu tempat, mulai dari elektronik, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga. Jenis ini banyak digunakan serta menawarkan pilihan luas bagi konsumen. Contohnya itu seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan ya ini yang menyediakan produk dari berbagai industri. Ada marketplace murni. Marketplace ini berfungsi murni sebagai perantara antara pembeli dan penjual tanpa memiliki produk sendiri. Platform ini menghasilkan pendapatan dari komisi penjualan atau iklan. Contoh awalnya yang menggunakan metode ini yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Itu hanya memfasilitasi transaksi antar pihak ketiga. Kemudian ada marketplace vertikal. Marketplace ini hanya berfokus pada satu industri atau kategori produk tertentu, tetapi menyediakan pilihan yang sangat beragam dalam bidang tersebut. Contohnya itu seperti Zalora. Ini khusus menjual fashion, peralatan rumah tangga yang bergerak di dalam properti. Marketplace konsinyasi. Model ini di mana penjual menitipkan barang kepada platform untuk dikelola, termasuk penyimpanan dan pengirimannya. Penjual hanya menerima pembayaran setelah produk terjual. Contohnya itu seperti StockX atau The Real yang berfokus pada produk premium seperti barang branded dan koleksi. Selanjutnya ada indikator online marketplace, yang dimana menurut Dillon dan McLean tahun 2003 ada 6 sistem informasi yang berhasil diterapkan di lingkungan e-marketplace sebagai berikut.
Yang pertama ada kualitas sistem yang dimana mengacu pada kecepatan, keamanan, dan kemudahan akses platform. Jadi sistem ini yang baik harus memiliki desain yang responsif, mudah digunakan, dan mampu menangani transaksi dalam jumlah besar tanpa gangguan teknis. Selanjutnya ada kualitas informasi yang dimana berkaitan dengan keakuratan, kelengkapan, dan transparansi data yang diberikan kepada pengguna. Jadi informasi produk yang jelas, harga yang transparan, dan ulasan pelanggan yang valid berkontribusi pada pengalaman belanja yang lebih baik. Selanjutnya ada kualitas layanan, yang dimana meliputi dukungan pelanggan efektif, sistem bantuan yang mudah diakses, serta respon cepat dalam menangani keluhan. Di mana layanan berkualitas meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna terhadap platform. Selanjutnya ada penggunaan atau AS yang dimana menunjukkan tingkat interaksi pengguna dengan marketplace seperti frekuensi kunjungan dan jumlah transaksi yang dilakukan. Jadi marketplace yang menarik dan nyaman digunakan cenderung memiliki tingkat penggunaan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada kepuasan pengguna yang dimana mencerminkan persepsi pelanggan terhadap pengalaman berbelanja di platform. Tingkat kepuasan dipengaruhi oleh kenyamanan navigasi serta layanan yang diberikan. Jadi keamanan itu untuk bertransaksi. Selanjutnya ada dampak bersih atau net benefit yang dimana hasil akhir dari penerapan sistem mencakup peningkatan efisiensi transaksi. Jadi di mana pertumbuhan bisnis penjual dan kemudian akses produk bagi pembeli, marketplace yang sukses memberikan manfaat nyata bagi seluruh ekosistem pengguna. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan online marketplace yang dimana pertama itu ada kelebihan. Yang pertama ada jangkauan pasar luas yang dimana memungkinkan penjual menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah, baik lokal, nasional maupun nasional. Selanjutnya ada biaya operasional yang lebih rendah di mana tidak memerlukan toko fisik sehingga mengurangi biaya sewa tempat dan tenaga kerja. Kemudian ada akses dan transaksi di mana konsumen dapat membeli produk kapan saja dan di mana saja dengan sistem pembayaran yang terintegrasi. Selanjutnya ada sistem pembayaran terintegrasi di mana marketplace menawarkan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet untuk memastikan transaksi cepat, aman, dan praktis bagi pengguna. Selanjutnya ada fitur review dan rating produk yang dimana sangat membantu pembeli dalam mengambil keputusan dan mendorong penjual menjaga kualitas produk. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran terintegrasi yang dimana marketplace menyediakan fitur diskon, iklan, dan kampanye yang meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada kekurangan yang dimana persaingan tinggi. Ya, banyaknya penjual dengan produk serupa membuat persaingan ketat dan dapat menurunkan harga serta bagi keuntungan. Selanjutnya ada ketergantungan pada platform yang dimana penjual tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan marketplace yang bisa berubah sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya ada kontrol terbatas terhadap branding yang dimana penjual sulit membangun citra merek sendiri karena tampilan dan fitur marketplace dikendalikan oleh platform. Selanjutnya ada potensi penipuan atau masalah produk yang dimana meski marketplace memiliki sistem verifikasi, jadi masih ada risiko produk tidak sesuai deskripsi yang dimana barang palsu atau bahkan penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi hal ini bisa merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap platform. Selanjutnya ada biaya komisi dan layanan yang dimana penjual harus membayar biaya komisi kepada marketplace atau setiap transaksi yang berhasil. Jadi biaya ini dapat mengurangi keuntungan bersih dan menjadi beban tambahan terutama bagi penjual kecil. Selanjutnya ada keterbatasan dalam hubungan dengan pelanggan yang dimana marketplace sering membatasi interaksi langsung antara penjual dan pembeli sehingga sulit membangun loyalitas pelanggan. Studi kasus kebocoran data Tokopedia. Kasus kebocoran data pelanggan Tokopedia menjadi sorotan karena menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan informasi yang diterapkan oleh platform. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi pengguna serta menguji kepercayaan konsumen terhadap marketplace digital. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, penyedia sistem elektronik diwajibkan untuk memastikan keamanan dan keandalan sistemnya. Namun kebocoran data ini mengidentifikasikan oleh celah dan kebijakan teknologi yang digunakan oleh Tokopedia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia turut mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan Tokopedia, serta bagaimana platform ini menjamin perlindungan data pelanggan dari ancaman peretasan. Dampak dari kejadian ini tidak hanya dipengaruhi terhadap kepercayaan pengguna, tetapi juga mencerminkan perlunya peningkatan keamanan siber bagi marketplace agar dapat terus beroperasi dengan kredibilitas yang tinggi. Interpretasi studi kasus. Insiden kebocoran data Tokopedia dapat dianalisis berdasarkan 6 indikator keberhasilan sistem informasi menurut DeLong dan McLean 2023.
Kualitas sistem. Keamanan yang lemah menunjukkan adanya celah dalam perlindungan data pengguna. Tokopedia perlu meningkatkan arsitektur sistem dalam institusi data, deteksi serangan, dan bijaksanaan keamanan yang lebih ketat. Kepemimpinan strategis yang proaktif juga diperlukan untuk memastikan sistem yang andal. Kualitas informasi. Kurangnya transparansi dalam penanganan insiden membuat pengguna merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. Penyampaian informasi harus lebih cepat, terbuka, agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Kualitas layanan. Respon Tokopedia dalam menangani keluhan pengguna menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Penanganan yang lambat atau tidak memadai dapat memperburuk citra platform dan mengurangi kepercayaan pengguna. Penggunaan. Kepercayaan pengguna terhadap sistem yang tidak aman dapat menurunkan jumlah transaksi dan intensitas pengguna platform. Tokopedia harus memulihkan kepercayaan dengan langkah-langkah keamanan yang lebih baik. Kepuasan pelanggan. Kebocoran menyebabkan pengguna kehilangan rasa aman dalam bertransaksi. Jika tidak segera diatasi, loyalitas pelanggan terhadap Tokopedia dapat menurunkan dan beralih ke platform lain. Dampak bersih. Kejadian ini merusak reputasi Tokopedia dan mempengaruhi ekosistem bisnisnya. Selain potensi kehilangan pengguna, insiden juga dapat berdampak pada kepercayaan mitra bisnis dan investor. Analisisnya menunjukkan bahwa keamanan data merupakan aspek krusial dalam kelanjutan sebuah marketplace. Tokopedia perlu melakukan reformasi sistem keamanan dan strategi komunikasi agar dapat memulihkan kepercayaan serta mempertahankan posisinya sebagai e-marketplace terkemuka. Upaya pemulihan pada studi kasus untuk mengatasi dampak kebocoran data dan memulihkan kepercayaan pengguna Tokopedia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut. Satu adalah peningkatan sistem keamanan. Perlu penerapan teknologi enkripsi data, sistem deteksi serangan, serta autentifikasi multifaktor untuk memperkuat perlindungan data pelanggan. Audit keamanan berkala dan perbaikan terhadap celah sistem juga harus menjadi prioritas untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Untuk peningkatan kualitas sistem, perlu penerapan teknologi ekspresi data, sistem deteksi serangan atau instruksi detection system, serta autentifikasi multifaktor untuk memperkuat perlindungan data pelanggan. Audit keamanan berkala dan perbaikan terhadap celah sistem juga harus menjadi prioritas untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Penggunaan kualitas layanan atau service quality. Transparansi dalam komunikasi serta terjadi insiden sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Tokopedia harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna terkait langkah-langkah pemulihan yang dilakukan. Selain itu, edukasi kepada pelanggan tentang perlindungan data pribadi serta kompensasi bagi pengguna terdampak seperti pemberian layanan tambahan atau identifikasi khusus dapat membantu mengurangi dampak negatif. Pemulihan kepuasan dan kepercayaan pengguna. Kepercayaan pelanggan dapat dipulihkan dengan strategi komunikasi terbuka, seperti pengumuman resmi, kampanye edukasi mengenai keamanan digital, dan peningkatan fitur proteksi akun. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Tokopedia berkomitmen menjaga data pelanggan serta memberikan pengalaman belanja yang aman. Kemudian rekonstruksi model bisnis dan kepatuhan regulasi. Tokopedia perlu menyempurnakan kebijaksanaan pengelolaan data agar sesuai dengan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dengan Undang-Undang PDP, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi tidak hanya akan melindungi pengguna tetapi juga meningkatkan kredibilitas platform di mata regulator dan mitra bisnis. Untuk kesimpulannya, online marketplace telah menjadi bagian penting dalam ekosistem perdagangan digital, memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli secara lebih efisien. Namun, keberhasilan sebuah platform tidak hanya diukur dari
dari jumlah transaksi yang terjadi, tetapi juga dari keamanan data yang diberikan kepada pengguna. Kasus kebocoran data pelanggan Tokopedia menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem perlindungan informasi dapat berdampak besar terhadap kepercayaan pengguna dan reputasi perusahaan. Insiden ini menegaskan kepentingan kepemimpinan strategis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga perlindungan terhadap penerapan penggunaan informasi dari informasi yang Anda. Terima kasih atas presentasi kami dari kelompok 9 dengan tema mengenal marketplace. Terima kasih.